gue pengen rambutku gondrong. Anjing. Temen gue langsung. Jadi kemarin-kemarin gue kalau minum depan dia langsung aja lagi. Emang gue bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di KPR Kepengen Podcast Ralu. Ya, bareng trio Ewi dan di gimana kita akan membahas tema yang kita banget lah ya. Wah gila lah, kita mah laki banget lah. Oh laki banget. Ini mah sesuai banget lah. Pasti Lagi. lo yang nonton juga bakalan terwakili. Ya. Kita akan ngebahas masalah drama Korea. Anjing, cowok banget, kurang ajar. Laki banget pokoknya. Cowok banget itu kayak nusuk banget gitu. Oke, kita ngomongin masalah fakta-fakta yang terjadi di balik pembuatan drama Korea. Nah, sebelum kita ngebahas masalah itu, gue sedikit mau sharing. Gue sekarang lagi gila drama Korea. Awalnya gue nggak mau, beneran. Jadi gini, gue ngeliat bahwa bini gue tuh salah satu efek nonton drama Korea adalah sama seperti orang wudhu. Gimana tuh? Muka bercahaya. Abis nonton langsung percaya. Oh enggak, pas nonton. Karena kan begitu lampu udah gelap, tiba-tiba istri gua begini aja. Mukanya bercahaya kan. Itu cahaya hand. Iya. Ya berarti kan mukanya bercahaya. Iya, Mukanya iya. kena cahaya gitu. Dari nonton efek nonton drama Korea. Iya. Berkali-kali tuh ngasih tahu gua, "Ayah bagus tahu." Gua dipaksa untuk nonton yang ini nonton. Ini keren banget ceritanya. Gua bilang, enggak. Kenapa sih? Sok banget, bukan masalah sok. Gua tahu, gua dulu tuh pencinta FTV. Masa muda gua tuh ditemani oleh FTV. Iya, Masa jomblo gua, kegalauan gua. Dulu FC tuh ada tuh ya. FC gua malah nggak nonton. Nggak nonton tuh ya? Gue yang nonton malah supir taksiku ternyata kekasihku. Model-modelannya kayak gitu. Iya, tukang pecel membawa cinta. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Oke. Gue selalu ditemenin sama kayak gitu. Makanya gue bilang ke istri gue kalau gue nggak mau nonton drakor karena gue tahu ketika gue nonton sekali gue akan terus-terusan nonton. Tagihan. Dan akhirnya terbukti. Begitu gue sekali nonton, abis itu gue nonton lagi. Lo suka banget sekarang ya semua judul tuh kayaknya udah lo lalap. Bahkan gue berharap andai rambut gue gondrong, gue bisa kayak Korea gitu kan. Iya, gue maksudnya gue sampai ngomong ke bini gue, yuk kita ke treatment rambut yuk. Gue pengen rambutku gondrong. Anjing. Iya. Anjing ketawanya kenceng banget bangsat. Nah, ngomong-ngomong seperti itu. Seperti itu apa gitu kan? Lo udah Tadi ada sedikit berapa masalah. tahun sih? Sama baru aja. Belum ada setahun. Enggak, terus Lu Epson nggak nonton, gua iya, Meteor dia Garden nggak gua nggak nonton. Nah, terus lu begitu keranjingan drakor ini, lu bisa nonton di segala keadaan gitu. Keadaan. Mau entah dari lagi lu di mobil, Di lagi mobil. sebelum tidur. Kalau gua sekarang akhirnya di jalan ya. Terus sekarang ketika gua ada efek positifnya nih. Efek positifnya ketika gua harus nunggu bintang tamu misalkan datangnya lama. Misalkan ya udah akhirnya gua nonton gitu. Gua di perjalanan macet. Gua sih ngerasanya banyak hal positif yang bisa gua dapat dari drama Korea. Pertama, karena gue lebih senengnya nontonnya yang romantis tuh, bukan yang banyak masalah di rumah tangga dan segala macam. Gue males gitu. Dari hal kecil itu bisa jadi motivasi buat gue. Tapi lo bilang lo pengennya ringan-ringan aja kisah percintaan, tapi beberapa film Korea series yang lo rekomen ke gue, yang notabene akhirnya ngeracunin gue nonton film Korea nih. Siapa? Gua ngeracinin doang ya, gua ngampe nyep lu ya. Itu apa tuh maksudnya? Enggak, gua ngeracunin doang. Katanya kan nunjuk gak sopan. Iya, lu salah ngasih lu bokep Korea itu kayaknya. Iya. Bokor. Tapi ya, Yang lo rekomen kayaknya filmnya, maksud gue gini, gue nggak terlalu suka film yang terlalu alay gitu ya. Maksudnya artinya yang, aduh nangis karena cinta ini segala. Tapi yang lo rekomen ke gue tuh tentang gimana orang membangun suatu perusahaan bisnis dengan banyak ininya. startup. Emang ada kisah cintanya, tapi artinya yang jadi core ceritanya kan
how to Itu cuma fight bumbu gitu. doang. Bumbu doang. Jadi inti ceritanya itu tentang How to fight, bikin perusahaan dan sebagainya. Iya, Itu akhirnya gue keracunan. Dari situ udah gue minum noret aja. Bukan keracunan makanan. Bukan keracunan makanan dong. Mencuri-mencuri lo habis nonton itu mencuri-mencuri ya. Tapi belum lama gue nonton tuh judulnya kalau nggak salah More Than Friend. Oke. Awalnya gue pikir pemain ceweknya nggak cantik, cowoknya juga sok ganteng. Tapi di pertengahan perjalanan cuma gara-gara adegan romantis tiba-tiba mereka duduk di belakang mobil. Mobilnya sengaja dibilang katanya bensinnya habis. Ya bensinnya habis ternyata cowoknya pura-pura doang. Padahal dia ada stok bensin gitu. Karena memang kebetulan pas di mobilnya mogok itu memang ada tukang bensin eceran. Betul. Nggak ada ya? Nggak ada. Pertamina Mini tuh ya. Pertamini gitu kan. Adegannya udah mogok. pura-pura mogok, mobilnya mogok, akhirnya mereka duduk di belakang. Duduk di bagasi kan. Duduk di bagasi dibuka gitu. Terus lihat deh bintang itu. Terus mereka tiba-tiba ciuman. Itu istri gue juga lagi nonton drakor juga. Tapi berbeda. Gue nonton di TV, dia nonton di handphone tetep. Karena ceritanya beda. Istri gue kan demennya yang wah complicated. Gue sampai ngomong gini, Bunda. Ya Allah lucu banget sih. gitu. Nah drama Korea mengajarkan gue untuk setia. Setia nonton drama Korea. Tapi jurusnya pernah gue lakuin juga tuh. Bukan buat gue. Nah. Jadi waktu itu ya pulang dari klub lah, teman gue kenalan gitu ya. Sama cewek di situ duduk di belakang, gue sama teman gue di depan. Tiba-tiba gue langsung yang belaga mogok tuh. Biar teman gue turun. Gue buka kap mesin kan, Ted. Gue bilang, udah suruh turunin aja tuh. Cewek turunin. Kenapa emang? Udah. Teman gue nggak turun. Akhirnya turun kan. Lama. Kenapa sih? Salah. Laki tuh. Gue bilang gitu. Temen gue langsung. Salah. Sementara lo lagi benerin mesin. Jadi gue daripada kasihan kan gue ngomong di situ nggak enak. Aduh gue belaga mogok, gue berhenti. Ya udah gue buka kap mesin nggak kelihatan kan. Berunding dia akhirnya dia turun pas gue turun. Kap mesin yang mana nih, depan belakang? Anjing. Belakang buka kap mesin yang belakang. Akhirnya lo kasih tahu. Bukan gitu loh. Baru, hah? Yang bener loh? Iya. Nah, lo ngapain? Enggak, lo ngapa-ngapain, enggak. Masa gak kerasa bangsat? Itu berarti yang ada di mulut apa itu? Tapi ya balik lagi, sekarang yang fakta kita mau bahas adalah seputaran produksi dari drama Korea. Nah, sekarang kita bahas ya fakta-faktanya. Fakta pertama. Fakta-fakta tentang pembuatan film drama Korea. Keren. Yang pertama, biaya produksi selangit. Pemain drama Korea ternyata memiliki bayaran fantastik dalam setiap episodenya. Sebagai pemeran utama wanita di drama Korea, ini ia dibayar sekitar 400 juta rupiah per episode dengan total 16 episode. Gila. Iya, ini siapa dianya ini? Sebagai pemeran utama wanita di drama Korea ini, ia dibayar sekitar 400 juta. Siapa dia? Siapa? Bingung deh. Kata dia gini, saya cuma bacain doang. Saya nggak harus riset juga. Mungkin rata-rata seperti itu kali ya. Kita ngomongin rata-rata 400 juta rupiah per episode. Damn. Gila. Di sini udah puluhan juta, bayarnya lama lagi. Di sini 400 episode. Ya. Jadi dibalik. Kalau di sana 400 juta rupiah 16 episode, di sini 16 juta 400 episode. Benar. Kalau di total sama. Sama. Cuma capeknya aja yang beda. Nah, kalau itu drama Korea, kalau acara-acara komedi Korea, apakah mereka ada penonton bayaran juga? Itu jadi penasaran gue juga tuh. Itu bayarannya bisa gede loh. Wow, langsung pada cabut. Berangkat mereka ke Korea. Tetap kerjanya cuci mobil, angkat berat. Mereka lebih gampang. Kalau kita kan ada kendala bahasa. Ya. Lah kalau ketawa kan di mana-mana sama. Oh iya. Lebih enak kalau semua. Tapi takutnya beda. Kalau Korea kan misalkan araso. Nah, takutnya ketawa mereka. Hahaha. Iya kan, beda juga. Sarangeo gitu kan. Hahaha gitu. Sarangnya dia ketawa.
Kayak nonton gila ini. Berarti 400 juta. Nah, itu keuntungannya juga sebenarnya kenapa gue menikmati nonton drama Korea karena cuma 16 episode. Iya. Beda di Indonesia sinetronnya. Sampai 3.000. Ratusan, ribuan. Iya. Gimana kita ngikutinnya? Iya. Gitu. Dan emang ketika emang bayarannya satu episode itu gede, orang akhirnya mainnya jadi full ya. Betul. Jadi total ya. Iya, betul. Artinya dia udah nggak mikirin lagi. Dan Produksinya secara juga skrip sih, produksi semua dan Betul. lain-lain. Sekarang kalau gue lihat ya, maksudnya kayak drama-drama Korea itu pengambilan gambarnya itu bagus-bagus banget sih. Ya. keren. Bener. Keren. Gue Gua gara-gara bisa disamain sama Hollywood lah ya. Benar. Pengambilannya gitu kayak mungkin ada film Korea bukan drama ya, kayak yang si Sweet Home itu yang gue tahu ya. Iya. Yang monster-monster ya mungkin nggak sebagus itu, cuman gue bilang udah untuk masuk ke perfilman oke Internasional banget tuh udah efeknya oke. visualnya. bahkan gara-gara gue nonton drama Korea, gue sempat kepikiran gini, terus satu waktu kalau memang momentumnya pas segala macam, gue pengen bikin kayak gitu. Pengen bikin film Korea. Iya, modelan kayak drama Korea, maksudnya secara pengambilan gambarnya, Gambar, plotnya, sinematiknya, sinematiknya, iya. Dengan ceritanya. bayaran segitu juga ya. Ya nggak juga dong. Oh, Aduh, pada pengen naik nih. Kalau mereka hitungannya juta ya. Kalau aku masih ribu. 16 episode. Masalahnya 16 episode. biaya produksi adalah hubungannya sama modal dagang. Betul. Ini dia akan memperjualkan produksi ini keluar. 400 juta satu orang per episode. Iya. Balik modalnya gimana? Cepet. Apa Kalau emang di sana. mungkin drama Korea juga dulunya mengalami hal-hal yang emang gak segitu. Mungkin Bener. sekarang. Iya. Mungkin sekarang oke. Oke. Ada kemajuannya gitu Betul. segitu karena emang pasarnya makin luas kan udah Betul. internasional. Nah, Karena kualitasnya juga, Pak. iya, tapi merintisnya ini nih yang Iya, perlu iya. dilihat kan bukan hasil akhir, tapi Iya, gimana benar, proses ke arah prosesnya. situnya gitu loh. Betul. Makanya itu support yang luar biasa dari pemerintahan Korea. Pemerintah ya dia. Heeh. Oke. Iya. Nah, ini Nggak berdiri fakta sendiri ya? kedua nih. Fakta kedua, properti yang dipakai serba mahal. Mewah. Mewah, Yang ngerti dia, yang ngerti Korea dia. Dia bukan nggak ngerti Korea, dia nggak ngerti huruf. Biasa baca prasasti. Iya, Bang. Salah satu hal yang menarik dari drama Korea adalah fashion yang digunakan para pemainnya. Tak jarang drama Korea terbaik dengan rating bagus atau jumlah penonton banyak membuat tren fashion dari apa yang dikenakan pemeran utamanya. Tuh, Itu gue setuju. Itu gue udah bayaran segitu, sponsorshipnya juga gokil Gede. ya. Dan itu bisa jadi trendsetter. Yap. Karena lihat deh, style-style sekarang banyak public figure kita juga yang mengikuti ke arah sana. Ke arah Korea. Seperti emang ketika Indonesia pada tahun 90-an akhir sangat Harajuku banget ya, Shibuya banget Iya. ya, Jepang banget. Tapi sekarang emang kalau Asia tuh yang jadi kiblatnya Korea, gitu. Sampai kayak tadi potongan rambut ya. Orang-orang Potongan pada rambut. Belah tengah gitu. Bener. Baju, Iya, gombrong-gombrong. gombrong-gombrong. Iya. Kalau Ada belah tengah berarti zamannya pantatnya belah- belah pinggir, Bang. Beraknya miring dong. Nyamping dong. Nyamping dipotong. Ya gue cukup pantat aja lah yang belah tengah. Artinya kalau dulu sempat ngikutin, nah balik lagi kalau ngikutin tren Harajuku, menurut gua buat orang yang punya modal. Iya. Kalau yang nggak punya modal jadinya haram maklum. Iya. Jepang dulu sempat ikutin. Ya. Nah, Korea sekarang lumayan konsisten menurut Konsisten, gua. iya. Karena pilihan bajunya juga gampang. Simple sebenarnya. Balik lagi cuma masalah lu percaya diri atau enggak Buat make itu ya. pakai itu. Iya sebenarnya mau baju pakai apa juga yang penting kita pede ya. Iya. Iya, kita kalau emang Masalah harga dan lain-lain juga tergantung orangnya. Betul. Mau semahal apapun tapi kalau nggak cocok ya nggak. Mungkin ini juga baju-baju yang dipilih sama orang-orang Korea ini cocok sama muka-mukanya dia. iya, Betul. maksudnya iya. Kalau emang kita pakai baju, kita maksain tren tapi kita nggak cocok. Itu balik lagi ke orangnya kan. Orangnya. Fakta selanjutnya. Fakta ketiga, Oke. latar tempat wisata. Syuting drama Korea selain dilakukan di studio, biasanya juga dilakukan di luar studio dan mengambil latar tempat-tempat wisata di Korea. Nah, ini yang menurut gue salah satu yang menarik daripada drama Korea. Drama Korea mempromosikan daerah wisata mereka. Jadi orang makin banyak nonton drama Korea, yakin banget mereka pasti akan Penasaran. mau ke sana. Penasaran, iya. Dan settingannya sebenarnya gini. Hebatnya beberapa kali gue nonton, ada settingan di atap rumah. Tapi view-nya wah gila gokil. Emang tempat wisata sana? Bukan tempat wisata. Oke. Jadi kayak kalau di sini tuh ada di Malang yang rumah warna-warni, kampung Oke, warna-warni. kampung warna-warni gue pernah. Nah, di Korea misalkan gitu di atap gitu, terus rumah. Terus ada gue lupa namanya itu gedung apa itu yang bertingkat tuh. Ada di situ. Namanya itu di tempat Gembok Cinta.
Gembok Cinta. Gembok Cinta. Jadi di situ ada pagar-pagar, pagar yang kawat gitu. Nah, itu ada gembok. Iya. Jadi kita nulisin nama Di gemboknya. So tau lu kayak pernah ke sono aja. Di mana yang nulisnya? Nulisnya kayak di gemboknya deh. Iya, di gemboknya tuh maksudnya mengikat nama, misalkan gue sama Ayu. Ayu nulis nama gue gitu. Jadi cinta kita tuh terikat di situ, makanya dibilang gembok cinta gitu loh. Nah, artinya kalau kita kan jarang-jarang loh. Misalkan di sini ada atap nih, jadi tempat nongkrong. Kalau di sana itu jadi tempat nongkrong, maksudnya di adegan drama Korea itu jadi tempat buat minum soju, ngobrol, tapi view-nya asik banget. Itu gue lihat juga Kok ada di sini ya, susah satu- Bung Ens? Kenapa emang? Kandang ayam gue udah digembok masih aja digembok. Ada yang nyolong. Ayamnya udah pada nulis itu ayamnya. Beda juga. Nggak, gue lihat ini satu covernya kalau nggak salah film Parasite ya. Itu ternyata si rumah itu dijadiin tempat wisata juga ya. Maksudnya ada orang-orang dari negara lain tuh boleh foto-foto di situ. Boleh foto di situ. Gue ngeliat si waktu itu si adik gue dan istri gue kan ke Korea tuh pada mereka kan penggila Korea juga. Iya, betul. Mereka ke situ dan foto-foto di tempat Itu si dia covernya hebatnya. film Parasite itu. Jadi kayaknya kalau di Korea tuh antara apa ya, program pemerintahnya, pelaku budaya dan semuanya tuh emang jalannya nggak sendiri-sendiri ya. Benar. Maksud gue emang semua tuh oke, ketika kita melakukan sesuatu, oke pemerintah pengennya apa? Kita pengen tempat wisatanya laku. Oke, penggila budayanya apa? Gue pengen emang gue bikin drakor yang plotnya seperti ini nih. Oke, pakai tempat ini akan gue support loh. Betul. Gitu. Nah, kalau di sini kan susah. Kita mau syuting aja susah. Iya. Perizinannya Susah. susah. Iya, bener. Begitu udah dapat perizinan dari pemerintahnya, Uang jagonya banyak di lokasi. nah, itu dia. Kan konon emang kalau misalnya gue denger juga ini faktanya kayak Gangnam Style ya. Iya. Kenapa bisa mendunia itu emang udah berupa instruksi ke semua kedutaan besar Korea di dunia untuk akhirnya mempromosikan itu. Betul. Jadi emang akhirnya kenapa gerakannya masif banget lagu, kan awalnya Gangnam Style kan, untuk Korea masuk sini kan, Gangnam Style gitu kan. Gue pikir, gue males awalnya kan, ini apaan sih nih? Yang nyanyi juga kayak Bandar Cuka gitu kan. Maksud gue nggak, ya Mending maksud pada gue, cupang-cupangnya itu. maksud gue ya kita ngeliat kan artis Korea sekarang kan Iya. ya Blackpink lah, whatever, BTS ya ini kan. Kalau dulu kan dimulai seperti itu tapi Iya. malah jadi Tapi ikonik. pembaharuannya mereka itu loh, bisa Gila. kayak sekarang ini tuh gokil. Itu keren sih. Ya itu kan dari zaman itu kita pun kayak masih sama aja kayak gini. Kalau dia kesininya makin memperbaiki stylenya dan sukses gitu loh. Iya, Ya mungkin lu dulu bilang kurang gitu di Gangnam Style. Cuman yang kayak sekarang ini kan Makin nggak keren, segitu. iya. Dan yang jelas itu yang penting emang pelaku Gang budaya. senggol. Gang senggol. Opa gang senggol. Gang tembok. Gang tembok kali pasir situ. Kalau kita kan anggaplah kita ngomongin sinetron gitu ya. Kayak ya udah lokasinya di situ lagi, di situ lagi. Iya, iya. Taman Mekarsari, Persari. Sofanya itu lagi. Itu lagi gitu. Iya, sofanya ya. Bener. Antara judul satu judul lain sama aja rumah yang disewa. Itu mempengaruhi ya sebenarnya ya. Mempengaruhi Bukan karena sih? orang kan tahu wah, nih sinetron Yang ini dipakai pakainya ini. kemarin. Nah. Iya. Makanya kalau di drakor pun kayak pemainnya tuh gue sulit menemukan judul-judul yang pemainnya itu lagi. Iya. Banyak gitu, Rotasinya banyak tuh, pilihan gitu. Nggak bisa sih ya, yang namanya kita emang penggerak budaya, entah emang mau melalui musik, komedi, apapun itu ya, per-actingan dan lain sebagainya. Gua rasa kita nggak bisa hidup sendiri gitu ya, mesti sama lingkungan, dan dari negara juga mesti emang menganggap ini adalah bagian dari lingkungannya. Iya. Mesti sehat juga gitu loh. Ini sehat, ya sehat juga semuanya. Betul. Kayak ikan sama air. Ya ikan lingkungannya apa? Air. Airnya nggak sehat, ikannya nggak sehat. benar, Ya. Airnya mesti bagus, biar ikannya sehat. Bisa Nah, tukang ikan gini. Jadi mungkin kalau ngomongin secara bisnisnya, kalau di sana kan berpikir bahwa ngeluarin harga mahal, ongkos produksi, tapi dapetin harus kualitasnya bagus. Kalau di Kualitas sini bagus. kan ongkos murah-murahnya dapetin hasil sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Makanya eksplorasi daerah segala macam paling banyak dilakukan susah di tapi film. Di film iya. Tapi kalau Iya, sinetron kalau segala sinetron macam nggak ada. Sangat kurang. Nggak masuk make sense itu. Iya. Nggak- Nah, Nggak masuk. nggak masuk make sense, make sense. nggak masuk akal itu make sense maksudnya. Jadi nggak punya akal nih gua kalau kayak gini. Fakta keempat. Fakta keempat, makanan dan adegan khas drama Korea. Karena hampir di setiap drama Korea muncul beberapa makanan ini. Ada kimchi, kimbap, jampong, jajamyeon. Dan yang paling sering muncul adalah ramyeon. Nah, ini nih gilanya coba.
Ini gue Sampai bisnis suka sih kuliner. makanan-makanannya. Tapi iya, itu kadang dari kita nonton loh. Iya. Jadi, mereka makan ini gini-gini. Itu tuh gue nggak nonton ya. Iya. Cuma saya bini gue tuh apa? Gue nggak nonton dramanya. Gue nonton actionnya. Jadi Dia gara-gara nonton actionnya di sela-sela nonton drama. jadi Iya. mereka itu pada pengen nyobain makanan ya karena ngelihat dramanya. Itu bener. Iya kan? Itu gue setuju. Indonesia juga Istri ada. Gua pasti tuh. Ya. Pengen kimchi, Oh, pengen kimchi. kimbap. Kalau nyobain makanan sana itu dia nggak ada pedes-pedesnya ya. Dia lebih asem, Asem. fresh, seger kayak Iya. kayak makan apa sih? Iya kayak acar asli. Acar. Iya. Acar. Kimchi kan ya acar sawi putih itu yang dibikin acar kimchi biasanya. Acar basi itu sebenarnya. Iya bener. Iya, dibikin Itu basi acar itu. basi itu fermentasi itu kimchi itu. Bener. Tapi yang hebatnya menurut gue beberapa kali gue nonton drama Korea, budaya kita hampir sama sebenarnya sama mereka. Yang Ketika di mana nge- itu? Simpelnya ya, Nah. kayak ngebahas misalkan kakak sama adik nggak boleh tidur bersamaan, nggak boleh tidur bareng. Ya. Jadi kalau bisa misalkan adik, karena mereka udah gede nih. Ah. Ini yang cewek misalkan tidur di atas, Bang bed kakaknya itu, tidur di pakai bawah. bang bed, Bawah. iya, pakai Ya. bang bed. Terus kayak misalkan sebelum menikah lu nggak boleh berhubungan badan. Ya. Jadi ketika ada orang tuanya ngedapetin ada kondom di laci anak ceweknya, marah bisa. Kamu udah melakukan hal yang tidak benar. Ya. Jadi menurut gua ada beberapa hal terus kayak hormat sama orang yang lebih tua. sendiri. Itu maksud gua mungkin karena sama-sama Asia, ya. Sama-sama Asia, ya. Asia gitu. Jadi itu hebatnya dari makanan bisa jadi destinasi wisata menurut gua. Kenapa Yap. destinasi wisata? Artinya gue pengen nyobain kimchi. Misalkan ada orang yang benar-benar cinta banget sama drama Korea, makan kimchi di Indonesia. Gue pengen langsung ke tempatnya. Pengen langsung ke Korea. Iya. Pengen langsung depan lokasi syutingnya di sini nih. Iya. Gue pengen datengin makannya di sini kayak Dan itu Kayak Dan makan yang sampai pakai apa sana. tuh? Yang pakai di daun itu pakai nasi. Nah, iya tuh, itu itu kan tuh. sebenarnya dengan simpelnya lu bisa pakai sendok. Betul. Cuma orang sini Iya. jadi ikut karena mereka Yang seperti dibungkus-bungkus itu, dulu. iya, gitu. Kalau kita kan alat ya. Kita alat. Masa dimasukin kantong. Bungkus karetin. Kalau itu gitu. orang kita, orang Indonesia itu. Bener. Kalau di sini agak susah memang kalau gua kasih makanan seperti itu. Biasanya cuma daunnya dimakan, nah lauknya dibawa pulang sama mereka. Iya. Lu jangan nunjuk-nunjuk, lu semua sama. Sama Lu aja. semua sama. Nah, ini fakta yang terakhir nih. Soundtrack atau image? Sebuah soundtrack dari drama Korea adalah sebuah image. Sama dengan itu. Oh iya. Bukan sama dengan image. Sebuah soundtrack dari drama Korea adalah sebuah image bagi drama Korea itu sendiri. Setiap staff dari drama akan ambil bagian dalam pemilihan soundtrack. Jadi nggak sembarang. Masing-masing ya. Iya. Jadi setiap scene itu emang ada departemennya buat lagi low, lagi high, semua segala macam ya kalau Iya, scene itu ya. mau bener-bener dipikirin ketika gua nonton drama Korea. Soundtracknya itu udah jadi penanda banget. Iya, iya. Dan Soundtrack musik maksudnya di lagu itu biasanya di satu drama di awal dan di akhir. Ya, si satu judul itu ada lagunya gitu, soundtracknya yang utamanya lah ibaratnya kayak ada Padangan Cinta misalnya. Ada Padangan Cinta itu kan lagu utamanya, lagu yang lain lagu pendukung. Nah, di drama Korea juga seperti itu. Itu tuh. drama ya, kalau kita kan di film ya. Di film. Oh, itu di dramanya, jadi lagunya ini dibikin untuk hits Khusus juga. buat itu. Khusus buat itu. Nah, itu saling ngedukungnya gokilnya. Dan hal-hal kecil sih yang gue suka ya, ketika emang ya itu tadi Korea mempromosikan kebudayaannya. Kayak filosofinya ada di film yang lo rekomen juga nih, Bung Wen, yang Itaewon. Di Taiwan Class. Itaewon Class. Ketika emang dia minum soju ke anaknya, bapak sama anak, dia ngomong rasanya apa? Rasanya manis. Berarti kamu lagi mengalami hari yang baik hari ini. Kenapa emang? Karena kalau lo lagi mengalami hari yang buruk, ini berasa pahit soju ini. Maksud gue itu kan emang kayak nilai-nilai yang ditularin dan kita jadi tahu gitu loh. Betul. Budaya, musik, wisata, semua itu berjalan satu arah banget, jalan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Kalau di kita itu misalkan sinetron nih. Lagunya udah terkenal, menggunakan akhirnya sinetron ini menggunakan lagu ini udah karena lagu ini udah terkenal. Oh, Nah, oke. kayaknya kalau di drakor mereka tuh sejalan. Dibikin khusus buat lagu itu. Nggak dimainin di lagu yang lain. Iya. Dan lagu itu bisa ngetop. Nah, Gitu saling loh. mendukung. Saling mendukung. Dan hebatnya lagi nih, kita dituangin adegannya misalkan bapak mabok bareng sama anak gitu. Yuk, kenapa lo gak ada masalah ya? Yuk kita minum soju yuk. Ya. Dituangin nih. Kan kalau orang bule tuangin biasa. Minum Dia aja enggak. biasa. Harus nyamping ya. Terus minumnya gini. Harus nyamping.
nggak boleh berhadapan sama yang lebih tua. Gak boleh berhadapan sama yang lebih tua. Gokil sih menurut gue. Itu ada nilai-nilai yang Oh gitu ya? Iya. Itu gue baru tahu tuh. Kalau buat yang senior misalnya lo Itu gua bokapnya baru gitu, gue anaknya lo minum, gue harus nyamping gini Nyamping. dan Terus tangannya harus ditutup. Gue udah dari tadi kemarin gue kalau minum depan dia langsung aja lagi. Man. emang gue bapak. Gak apa-apa. Karena drakornya dia bukan drama Korea. Drama korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.